Halo Cah, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di video terbaru aku, Mistika, Misteri Hari Kamis. Ya, benar, hari ini udah hari Kamis dan waktunya update Mistika. Nah Cah, di video kali ini, di Mistika kali ini, aku bakal bahas tragedi yang cukup terkenal, yaitu tragedi Banyuwangi 1998. Jadi sebelum kita bahas tragedinya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru aku. Oke Cah, mari kita lanjut. Pada tahun 1998, tepatnya di bulan Februari, Cah, di Banyuwangi mulai terjadi pembantaian terhadap beberapa dukun atau orang yang dianggap memiliki ilmu supranatural yang ada di Banyuwangi. Awalnya kejadian ini tuh dianggap adalah kejadian hal yang biasa, Cah. Jadi nggak ada yang sadar kalau ini adalah sebuah pembantaian ya, Cah. Ya. Kalau ada orang yang meninggal, mungkin dia dianggap sakit atau mungkin terkena ilmu santet dan lain sebagainya. Tetapi lama-kelamaan korban dari pembantaian ini mulai menyebar ya, Cah. Nggak hanya dukun-dukun atau orang yang dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu supranatural, tetapi juga merambah ke orang-orang lainnya, Cah. Ya. Terutama di tokoh masyarakat dan juga ada yang sampai ke guru ngaji sekalipun, ada juga ke dukun suwu ya, Cah. Ya. Dukun suwu itu kayak dukun yang menyembuhkan orang ya, Cah. Ya. Karena pada zaman tersebut di tahun 98 masih lazim berobat ke dukun ya, Cah. Jadi ke dukun suwu. Nah, korbannya sudah merambah ke orang-orang selain yang dicurigai sebagai dukun atau orang-orang yang memiliki ilmu supranatural ya, Cah. Ya. Lalu karena hal tersebut, mungkin di Banyuwangi mulai terjadi keributan dan juga warga di sana mulai was-was. Sehingga pemerintahan yang ada di Banyuwangi mulai turun tangan, Cah. Mulai turun tangan. Pemerintahan yang ada di Banyuwangi menyuruh atau memerintah perangkat desa untuk mendata warganya yang memiliki kemampuan supranatural atau dukun-dukun suwu dan lain sebagainya, Cah. Untuk didata, harapannya adalah untuk melindungi orang-orang tersebut dari pembantaian yang ada di Banyuwangi, Cah. Kolonel Polisi Purnomo Sidik memerintahkan camat serta perangkat desa untuk mendata semua warganya yang dianggap mereka memiliki ilmu seperti ilmu supranatural ataupun berprofesi sebagai dukun, entah itu dukun konvensional ataupun dukun suwu ya, Cah. Ya, dukun yang mengobati orang sakit. Tetapi Cah, setelah dilakukannya pendataan tersebut, malah teror mulai muncul, Cah. Kenapa mulai muncul? Karena setelah pendataan orang-orang yang dicatat tersebut, mulai terjadi banyak teror pembantaian yang ada di Banyuwangi. Banyak orang yang dicatat di lembaran tersebut mulai hilang satu persatu. Bahkan ada yang ditemukan tewas mengenaskan dan tidak tahu siapa yang melakukan aksi tersebut. Banyak orang bersaksi bahwa yang melakukan aksi pembantaian tersebut itu adalah ninja. Kenapa disebut ninja, Cah? Karena pada saat terjadi pembantaian tersebut, orang-orang yang menjadi saksi itu melihat bahwa pelaku dari pembantaian tersebut menggunakan baju serba hitam, menggunakan masker atau penutup wajah, dan berperilaku seperti ninja. Dia lompat dari atas atap ke atap yang lain, dari rumah satu ke rumah yang lain sangat cepat ya, seperti ninja. Dan ninja tersebut beroperasi setiap malam. Jadi bayangin suasana mencekam, orang-orang di Banyuwangi mulai merasa terteror ya, gara-gara ada ninja tersebut. Ninja tersebut beroperasi setiap malam di Banyuwangi. Dan hampir setiap malam pasti ada korban yang berjatuhan karena ulah ninja tersebut. Ninja tersebut bekerja secara kelompok ya, Cah. Mereka datang ke rumah-rumah target atau rumah-rumah korban dan mematikan listrik yang ada di rumah tersebut. Rumah si korban tersebut ya, Cah. Lalu setelah listrik nyala, pasti ada korban yang berjatuhan. Entah itu satu orang ataupun dua orang. Dan Cah, perlu diingat di sini bahwa korban itu bukan hanya dukun aja, Cah, tapi ada juga tokoh agama yang menjadi korban. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi korban di pembantaian Banyuwangi tersebut, Cah. Di tengah simpang siurnya berita tentang siapa pelaku dari tragedi atau pembantaian di Banyuwangi 1998, pada saat itu banyak orang yang curiga kepada TNI dan kepolisiannya, Cah. Karena sekali lagi, ninja yang melakukan eksekusi tersebut itu sangat lihai, Cah. Jadi seperti orang yang sangat terlatih. Tapi kecurigaan itu tidak bisa dibuktikan ya, Cah, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa pelaku dari pembantaian atau otak dari pembantaian di Banyuwangi tahun 1998, Cah. Buat kalian yang mungkin tahu cerita-cerita tentang tragedi pembantaian yang ada di Banyuwangi tahun 1998, kalian bisa komen di bawah supaya aku bisa bacain informasi-informasi yang mungkin terlewat yang belum aku sampaikan di video ini, Cah.
Oke Cah, sekian video dari aku di hari Kamis ini, di Mistika hari ini. Jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe video aku, dan sampai bertemu di misteri selanjutnya. Bye!